Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Apa Pak kabar, Pak? Ahmad. Alhamdulillah, baik Pak Ahmad. Terdengar nih suara saya, Pak, dari Alhamdulillah jelas banget. ini di rumah atau di mana? Ya, kita masih di rumah, Bandung, belum ya? berangkat. Ya. Ya. Saya kebetulan juga masih di rumah nih di Tangerang, di BSD. Ya. Iya. Baik Pak, ini pagi-pagi ini sebelum saya juga memulai pekerjaan karena mungkin masih belum jam 8 ya, masih ada kesempatan nih diskusi kembali berkaitan dengan program kita Performance Today, Pak ya. Ya. Melanjutkan yang kemarin, Pak. Kebetulan ada pertanyaan nih, Pak. Saya coba bacakan ya, Pak Bambang. Ya, silakan. Bismillah. Saya seorang karyawan yang bekerja di perusahaan pabrik makanan ringan. Pemiliknya adalah non-Muslim, namun produk yang dibuat insya Allah halal. Sudah ada sertifikat halal dari MUI. Jam kerja saya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ada waktu istirahat jam makan siang jam 12 sampai dengan jam 1, sehingga saya juga bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk sholat zuhur dan makan siang. Manajemen juga mengizinkan karyawan untuk break sholat asar sekitar 30 menit. Namun suatu hari saya pernah ditegur atasan karena meninggalkan pekerjaan selama 30 menit untuk sholat duha sekitar jam 9 atau 10 pagi. Jujur saya kecewa dengan atasan saya dan perusahaan ini. Bagaimana saran Bapak untuk saya? Iya, baik. Terima kasih ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi perlu kita sadari ya, bahwa ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, kita terikat dengan akad ya, atau perjanjian-perjanjian dengan perusahaan gitu ya. Artinya misalkan kita sudah disampaikan bekerja dari jam 8 ya sampai jam 5 dengan waktu-waktu istirahat yang ada, misalkan waktu zuhur, waktu asar itu sudah dikasih sama perusahaan jam istirahat. Di situ kita boleh untuk melakukan sholat wajib gitu ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang patut disyukuri ya, karena kita masih bisa. Nah, adapun untuk sholat sunat seperti yang dilakukan oleh karyawan ini, sholat duha tadi gitu ya. Saran saya sih sebaiknya tidak menggunakan waktu kerja yang sudah disepakati dengan pihak perusahaan, yaitu pukul 8 sampai zuhur itu kalau bisa tidak dipakai. Karena waktu untuk melaksanakan sholat zuhur itu kan sebetulnya juga sebelum jam kerja bisa. Kita bisa mensiasati, iya, sholat duha itu bisa. Kita bisa mensiasati dengan datang lebih awal ke kantor gitu ya. Atau bahkan kalau saya sih sukanya di perjalanan gitu ya. Ketemu dengan masjid ya, kita ke situ dulu untuk melakukan sholat duha. Lalu setelah itu kita baru di kantor udah siap untuk bekerja. Meskipun begitu Pak Ahmad, ada sih memang perusahaan yang memang nyuruh karyawannya untuk sholat duha, ada juga gitu ya. Jadi begitu masuk ke kantor gitu ya, perusahaan meminta seluruh karyawannya itu pukul 8 itu ya, meminta karyawannya semua sholat duha dulu gitu ya. Setelah itu wajib membaca 1 halaman Al-Qur'an gitu ya. Itu Masya Allah. Ya, jadi ya ketika kita berada di perusahaan yang seperti itu, ya itu sangat disyukuri. Tapi kan tidak semua perusahaan kadang ideal seperti itu. Apalagi tadi pemiliknya adalah seorang non-Muslim, maka kita juga wajib untuk menyesuaikan keinginan kita untuk menegakkan sholat sunnah duha ini sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada di perusahaan gitu. Alhamdulillah masih ada toleransinya dengan memberikan waktu untuk sholat zuhur, sholat asar. Sholat asar berapa menit tadi Pak Ahmad? Bisa 20 menit? Oh, bisa 30 menit ya? Oh, alhamdulillah. Tinggal diatur supaya dia bisa sholat tepat waktu, berjamaah ya sudah, selesai. Karena alhamdulillah ya. Lebih dari cukup ya untuk sholat asar. Oh iya, lebih dari cukup. Rata-rata kita kalau berjamaah sekitar 10 menit ya. Sekitar 10 menit pun masih cukup itu. Iya, alhamdulillah. Memang memang ini ya, perusahaan-perusahaan yang memberikan ruang untuk karyawan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perusahaan-perusahaan yang berpeluang besar untuk memiliki karyawan yang lebih produktif, karena kita mengetahui bahwa unsur dimensi dalam seorang pribadi manusia itu adalah kan ada unsur pikiran, kemudian ada unsur jiwa ya, atau ruh atau hati gitu ya. Kemudian ada unsur jasad ya, fisik tubuh gitu. Ketika jiwa mereka diisi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan sebetulnya meningkatkan performansi ya
gitu ya, seperti itu. Iya, lagi pula bahkan ada juga perusahaan yang begini Pak Ahmad, ketika mereka sedang dealing pun gitu ya, sedang negosiasi dengan pihak-pihak yang intinya akan membeli produk perusahaan atau jasa perusahaan, ketika azan berkumandang, maka perusahaan yang luar biasa ini yang sangat memprioritaskan masalah bab sholat ini langsung menghentikan proses meeting atau negosiasi dengan kliennya. Maka dia mengajak kliennya untuk ke masjid dulu. Di perusahaan ada masjid kecil, mari kita sholat dulu, urusan dunia itu bisa kita lanjutkan setelah kita sholat. Itu Masya Allah, itu luar biasa. Kalau di Pak Ahmad bagaimana di perusahaan? Alhamdulillah bisa kita masih bisa beribadah. Alhamdulillah. Ya, dan memang ini disediakan juga waktunya ya, memang disediakan waktunya ya. Iya, dan disediakan musola juga sebenarnya. Dan kalau melihat dari case yang penanya ini juga sebenarnya tidak ada yang salah dari perusahaannya ya. Dia sudah diberikan waktu untuk bisa sholat zuhur dan makan siang, kemudian ada sholat asar, dan itu cukup ya sebenarnya. Nah, kalau bicara masalah sholat duha, nah di sini kan kita betul seperti Pak Bambang tadi ya, artinya mana sih yang harus didahulukan antara sunnah dan wajib. Kalau ngelihat ini kan sebenarnya ketika dia menjalankan komitmen yang dia sudah tanda tangani dalam perjanjian kerja jam 8 sampai jam 5, ya itu wajib, jadi wajib. Artinya kita emang harus memilah mana yang wajib dan mana yang sunnah. Dan ternyata seperti Pak Bambang sampaikan juga, sholat duha pun bisa dilakukan sebelum jam 8, artinya tinggal bagaimana mengatur. Nah, tentunya mungkin kita tahu ya Pak ya, di atasan kan kadang-kadang mengatur supaya jangan ada yang meninggalkan pekerjaan, khawatir orang bekerja, operator mesin misalnya mesin tetap jalan dan ditinggalkan, itu kan bahaya juga, bisa menyebabkan kerja. Dan itu malah jadi zalim kita sebagai karyawannya, itu juga. Iya, betul. Terutama jangan menghilang di jam kerja tanpa koordinasi. Iya, itu yang kurang baik gitu ya. Memang tujuannya benar untuk melaksanakan sholat, menegakkan sholat, tapi ini. Tapi memang yang bermasalah itu kadang-kadang di sebagian besar perusahaan Pak Ahmad untuk bab sholat Jumat itu ya. Nah itu yang agak-agak ini karena waktunya cukup panjang, dari pukul 11:30 kan sudah harus siap-siap sampai 12:30, dan itu memang betul-betul kadang-kadang gitu ya, supaya kaum laki-laki bisa sholat semua ya terpaksa mesin dimatikan secara total karena tidak ada yang ini. Sejauh ini sih saya melihatnya kalau perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk yang sholat wajib termasuk sholat Jumat diberi waktu karyawannya. Tinggal bagaimana karyawannya saja memanfaatkan waktu itu. Jadi kita juga sih memang sebagai karyawan, apalagi Muslim, ya harus bisa menunjukkan, apalagi kita bermuamalah dengan non-Muslim ya, menunjukkan bahwa kita itu sebagai seorang Muslim baik gitu loh. Jadi itu sebagian dari dakwah, ya bagian dari dakwah kita juga kan ya sebagai karyawan. Betul. Supaya si pengusaha itu nggak menyesal gitu, oh saya mempekerjakan orang Muslim ternyata kinerjanya bagus nih dan bagus juga buat perusahaan, itu juga sebagai betul Pak Ahmad. Semoga ini ya kita bisa menjaga amanah berupa pekerjaan ini dengan baik ya, menunjukkan performa terbaik gitu ya. Jangan dengan alasan ibadah kita justru jadi dipandang menjadi orang yang tidak amanah itu. Betul iya. Begitu mungkin Pak Ahmad. Iya, baik nih Pak Bambang. Aduh, terima kasih banyak nih atas diskusinya dan masukannya. Insya Allah ini bermanfaat buat kita semua, termasuk buat saya pribadi juga yang seorang karyawan ya Pak Bambang. Seperti biasa Pak Bambang, karena ini menjelang pukul 8 pagi, saya juga berkomitmen harus masuk kantor. Meskipun masih bekerja dari rumah, saya harus bekerja juga mulai jam 8. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Bambang. Sama-sama Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.